Saudara, malam hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan tentang marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bisa tolong dibukakan, keluar. Oke, ada mission statement. Naik sedikit. Oke, saudara. Mission statement kita baca bersama-sama sebagai pendahuluan firman Tuhan kita. Pada malam hari ini kita baca bersama-sama ya. Dari iman sampai terusnya yang benar. Kita baca 3, 2, 1. Iman dan perbuatan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Iman yang sejati melahirkan perbuatan benar. Perbuatan yang benar lahir dari iman yang benar. Amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Ayat 8 sampai yang ke-15 dan 20. Saudara yang punya Alkitab di Android-nya bisa sudah buka. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang 15 dan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika para gembala sedang bermalam di padang, saudara menjaga domba-dombanya, tiba-tiba datanglah malaikat dengan terang yang menyertainya. Tentu saudara ini sangat mengejutkan. Di tengah malam yang buta, hadir sesosok yang disebut malaikat, saudara, dan disertai dengan cahaya yang mengelilinginya, maka tentu sangat mengejutkan buat mereka semua, yaitu para gembala. Sehingga Alkitab mengatakan para malaikat itu berkata, "Jangan takut," karena mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata, "Jangan takut," saudara. Dan malaikat itu memberitakan tentang berita, yaitu tentang kesukaan besar bahwa telah lahir juru selamat di Bethlehem, yaitu kota Daud. Saudara, dari cerita pertemuan para gembala dengan malaikat ini, saudara, kita menemukan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan, yaitu tentang respon para gembala itu, saudara. Respon para gembala itu tes mati. Respon para gembala itu, saudara, tentang kehadiran dari malaikat, dan bukan hanya tentang kehadiran dari malaikat itu, tapi juga respon tentang pesan yang ya, bisa tolong? Respon dari para gembala itu kepada malaikat dan pesan yang disampaikan malaikat kepada mereka. Saudara, ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara malam hari ini tentang respon, tanggapan
para gembala terhadap malaikat, khususnya pesan yang dibawa oleh malaikat itu. 3 kebenaran tentang respon para gembala. Yang pertama, saudara. Pertama, membuka hati dan pikiran untuk percaya. Saudara wajar sekali kalau saya dan saudara di tengah buta lalu hadir sesosok atau orang saudara dengan cahaya yang ada, pasti saudara terkejut dan takut. Sangat wajar mereka terkejut dan takut. Namun demikian saudara, ketika malaikat itu menyampaikan pesan, mereka tidak lagi menjadi takut. Saudara, mereka diam, mereka tidak mengusir malaikat itu. Tidak ada satu keberatan yang ada dalam kehidupan atau dalam pikiran para malaikat itu. Mereka terus mendengarkan pesan yang disampaikan malaikat itu. Sampai akhirnya saudara kita menemukan buktinya mereka percaya. Dengan apa saudara merespon apa yang disampaikan dan akhirnya mereka pergi ke Bethlehem. Kita melihat bahwa saudara para gembala ini meresponi dengan baik, dengan percaya. Membuka hati dan pikiran mereka, khususnya tentang pesan yang disampaikan malaikat itu, bahwa malaikat itu membawa pesan, hari ini telah lahir juru selamat, yang bukan untuk memberikan ketakutan bagi manusia, tetapi memberikan kesukaan. Saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini juga saudara yang menjadi tanggapan respon dari para gembala. Mereka percaya tentang pesan yang disampaikan oleh malaikat. Bahwa juru selamat itu telah lahir. Saudara, ketika kita mau menghampiri Tuhan, maka hal pertama yang harus ada kita miliki adalah iman percaya. Dalam Roma pasal 1 ayat 17, dibuka lanjut terus, ada itu ayat-ayatnya. Ya, Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang pertama saudara, kita percaya kepada Allah, pada Yesus Juru Selamat dan Injilnya sebagai berita baik. Dan Alkitab katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Setelah kita percaya, maka kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara kalau mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan setiap hari Minggu atau mendengarkan firman Tuhan atau beribadah, buka hati dan pikiran saudara. Setiap pujian atau setiap firman Tuhan, kita terima, kita imani, kita percayai saudara supaya kita bertumbuh dalam iman kita. Supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Iman, saudara, kita percaya, setelah itu kita bertumbuh dalam iman, ketika kita mempercayai setiap firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Allah yang disampaikan oleh hamba-hambanya, dan firman itu sudah menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita, menjadi prinsip-prinsip dalam kehidupan kita, menjadi konsep-konsep dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara, suatu ketika diadakan survei di Amerika, bisa tolong dibuka, lanjut. Diadakan survei, saudara, terhadap semua agama, pemeluk agama, saudara, semua pemeluk kepercayaan, Kristen dan non-Kristen. Saudara ditanyakan tentang mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa mereka tidak percaya kepada Allah? Survei ini dilakukan kepada semua orang percaya, orang beragama, Kristen dan non-Kristen. Saudara, didapatkan 10 jawaban dari survei itu, saudara. Dan 3 yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau disampaikan semua nanti nggak selesai waktunya dalam 40 menit. 3 terbesar jawaban mengapa mereka tidak percaya. Yang pertama, saudara, tumbuh dalam keluarga yang tidak beriman. Sebagian besar mereka tidak percaya kepada Allah karena tumbuh di dalam keluarga yang tidak beriman. Kalau saudara sebagai orang tua tidak percaya kepada Allah, maka sangat mustahil untuk mengharapkan keturunan saudara percaya.
Ya bisa terjadi mujizat bisa saja, tapi dari survei ini membuktikan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, saudara, mereka lahir dari keluarga-keluarga yang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, saudara, kedua terbesar dari mereka yang tidak percaya adalah berhenti percaya pada ajaran agama. Kenapa, saudara? Berhenti percaya. Salah satunya ada orang Kristen percaya pada Tuhan, tapi suatu ketika nggak percaya. Bilang murtad lah, saudara. Nah, secara spesial saya katakan, saudara, kenapa mereka bisa beralih dari kepercayaannya? Ternyata ditemukan bahwa karena mereka tidak diajari tentang arti percaya itu apa. Hanya dikatakan percaya saja, datang ke gereja saja, beribadah saja. Ini orang Kristen ya, saya percaya orang Kristen. Tapi nggak pernah deep dalam firman Tuhan. Nggak pernah diajari apa itu percaya kepada Kristus, siapa itu Tuhan, menjadi orang Kristen seperti apa bedanya menjadi orang Kristen dan non-Kristen. Orang-orang seperti ini, saudara, hanya percaya saja. Ya percaya, tapi tidak deep. Dan tragisnya, saudara, 60% ateis, 60% dari jumlah ateis yang ada, lahir dari keluarga Kristen. Jadi ini beban kita, orang tua, kepada anak-anak generasi berikutnya. Bagaimana kita mengajari mereka mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang kekristenan, mengajari mereka tentang kebenaran-kebenaran, sehingga kita tidak hanya berkata percaya saja. Why? Saudara, zaman sudah berubah. Berbeda. Tahun 70-an orang memuji Tuhan, khotbahnya itu saja. Sekarang tidak, orang berkembang, saudara. Orang berkembang, kita lihat lagi, yang ketiga, kebanyakan mereka, saudara, dari kecil sampai SMA rajin di gereja, sampai di perguruan tinggi, ketika knowledge mereka, pikiran mereka ditantang. Dosen-dosen mereka liberal, dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan yang lain. Saudara, bahwa Allah tidak bisa dibuktikan. Atau mungkin juga dosen-dosen Kristen yang mengatakan bahwa semua orang sama. Satu jalan menuju Roma. Akhirnya mereka mulai kehilangan imannya, luntur. Kembali lagi, karena tidak kuat. Pondasi kekristenannya tidak kuat. Mereka hanya percaya, hanya bicara berkat, bicara mujizat, tapi hati dan pikirannya nol tentang kebenaran firman Tuhan. Saya baru baca beberapa waktu lalu, saudara, satu artikel. Sekarang ini terjadi kemerosotan generasi muda di khususnya Korea. Kekristenan turun, saudara. Kekristenan turun, generasi muda mulai banyak meninggalkan, khususnya mereka di kampus-kampus. Kenapa? Ketika pikiran mereka di-chance, ketika pikiran mereka diuji dengan mulai logika berjalan, ilmu pengetahuan berjalan, saudara. Mereka mulai merambah ke hal-hal yang bersifat logika. Tapi karena mereka imannya kosong, gak mengerti, mudah kalah. Ini survei betul-betul di Korea, saudara. Mari kita belajar, saudara. Mari kita belajar memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk haus tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyentuh hati kita, yang merubah pikiran kita, yang membuat kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti tentang kekristenan kita. Amin, saudara. Zaman sudah berubah. Tidak sekedar percaya, tapi kita belajar lebih dalam lagi, lebih deep lagi kepada Tuhan. Ketika malaikat hadir di tengah-tengah para gembala, malaikat itu tidak berkata, kamu percaya saja kepada saya ini malaikat, percaya saja, kau pasti masuk surga. No, malaikat berkata jangan takut. Ketika mereka ketakutan, malaikat memberikan reaksi, memberikan pengertian kepada mereka, jangan takut. Aku memberitakan berita sukacita yang besar. Jangan takut, juru selamat telah lahir. Saudara, malaikat ini memberikan pengertian kepada mereka. Yang tidak hanya memberikan otoritas, kamu harus percaya saja. Tidak.
Gembala yang sederhana, saudara, membutuhkan pengertian. Membutuhkan reaksi, reason, alasan. Kenapa engkau datang malam-malam begini? Malaikat mengatakan, jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar. Juru selamat telah datang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sering katakan, Alkitab itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi berbicara tentang mujizat, kesembuhan ilahi, supranatural, berkat-berkat kita percayai. Tapi sisi lain berbicara tentang hikmat. Berbicara tentang bagaimana sebagai orang Kristen kita punya hikmat, punya akal budi, saudara. Punya pengetahuan firman Tuhan, sehingga kita menjadi saleh dalam hidup ini. Amin. Dan biarlah itu juga menjadi, saudara, perenungan kita. Kita lanjutkan, saudara, yang kedua, tapi sebelum itu ada beberapa ayat ya. Dia sudah lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan, saudara. Mereka tidak percaya karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa sih ilah zaman ini? Apa, saudara? Kekayaan, kekuasaan, uang, kepintaran, hobi. Bisa sudah, hobi bisa jadi ilah. Apalagi? Banyak ilah-ilah. Apain sih datang pada Tuhan, yang penting berbuat baik, ilah. Ngapain sih jadi orang Kristen itu banyak orang yang sengsara, orang Kristen, ilah. Mendewakan, menjadikan sesuatu sama dengan Tuhan, itu ilah namanya. Orang-orang ini dibutakan, saudara, sehingga susah untuk percaya. Hatinya kepada sesuatu yang kelihatan kasat mata. Tapi saudara, Alkitab katakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jangan sampai ilah-ilah yang saudara hargai, yang saudara pegang, yang saudara nikmati hari-hari, membuat kita jauh dari Tuhan. Sama juga kita mensetarakan Tuhan dengan apa yang kita sukai. Yang kedua, saudara, respon yang baik yang dilakukan oleh para gembala adalah, yang pertama mereka percaya, membuka hati dan pikiran mereka untuk percaya. Yang kedua, respon cepat untuk bertindak. Alkitab katakan, saudara, Lukas pasal 2 ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Saudara, mereka bukan percaya, tapi ada satu tindakan. Respon cepat untuk bertindak. Mereka bukan hanya percaya pada Yesus sebagai juru selamat, tapi saudara, iman mereka menggerakkan mereka untuk mencari Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 19 dikatakan, dibuka, ada. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Step berikutnya setelah kita percaya, apa yang kita percayai itu, saudara, mari kita lakukan. Apa yang kita dengar dari firman itu, mari kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan, saudara, akan sia-sia. Kalau saudara percaya, iblis pun percaya. Ini percaya soal mental saja, knowledge saja, oh percaya, Yesus juru selamat, percaya. Tapi saudara, kehidupannya tidak mencerminkan orang yang percaya. Iman yang sejati, saudara, akan melahirkan satu perbuatan yang benar. Iman yang sejati melahirkan cara hidup yang benar, yang berbeda.
Harus ada itu. Harus ada bedanya. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, next berikutnya, apa yang lahir dari hidupmu ketika engkau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya? Saya bawakan lagi, lanjut. Ini. Di kesempatan lain saudara diadakan survei, kalau ini khusus untuk orang Kristen. Khusus untuk orang Kristen. Tetap di Amerika, saudara ya. Ditanyakan, mengapa mereka meninggalkan imannya? Mengapa mereka meninggalkan kekristenannya? Jawaban ada 3 hal. Yang pertama yang sangat tragis. Banyak orang meninggalkan imannya karena kepahitan. Kepahitan apa sih? Kepahitan itu karena batu sandungan. Ada orang yang dibanggakan, wah dia jadi senior atau pendeta, tapi suatu ketika dia melakukan sesuatu yang bertolak dengan imannya, orang jadi pahit. Pintar ngomong, tapi hidupnya nggak benar. Pahit, batu sandungan pada orang-orang tertentu, banyak orang seperti ini saudara. Kenapa begitu? Karena orang-orang itu saudara punya iman tapi nggak ada buktinya. Sehingga menjadi batu sandungan buat orang lain. Merugikan orang lain. Iman tanpa perbuatan sudah nggak benar di hadapan Tuhan. Dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Saudara, ini tentu kita semua pernah mengalami hal itu. Sebagai gembala, sebagai pendeta, itu pun juga menjadi pergumulan hari-hari. Bagaimana ucapan saya, khotbah saya bukan yang segera dikhotbahkan, tapi bagaimana saya menghidupinya. Tidak mudah. Dan saya bukan orang sempurna, tapi saya terus belajar. Karena saudara karena percaya, tapi percaya saudara tidak terwujud dalam kehidupan. Tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, maka yang adalah kepahitan. Dan itu angka terbesar kenapa orang-orang meninggalkan imannya. Karena orang-orang di dekatnya, yang dikagumi, yang dihormati, yang jadi panutan, ternyata hidupnya tidak sesuai dengan yang dia percayai. Suatu saat saya merenung, saudara ya. Kalau saudara misalnya susah untuk ngajak doa dalam satu keluarga, anak-anak, kadang-kadang mereka berpikir doa-doa saja, tapi kalau orang tua tidak menjadi panutan, kadang-kadang hambar. Kalau orang-orang dulu, saudara, di dalam hukum Taurat, ayo datang gereja, kalau enggak datang dimarahin. Ayo baca Alkitab, kalau enggak, sekarang enggak bisa zaman sekarang. Zaman sekarang tidak bisa. Poin yang kedua, kenapa orang meninggalkan Tuhan? Ateis dan modernisme. Imannya tidak menjadi milik pribadi dalam diri orang. Seseorang tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia buat apa? Menjadi orang Kristen. Itu iman orang tuaku. Itu iman pendetaku, tapi aku tidak merasakan iman itu menjadi milikku. Hanya sekedar rutinitas, agamawi. Sehingga banyak yang menjadi ateis. Enggak perlulah kalau begitu. Zaman modern, pengetahuan teknologi merubah orang. Mungkin saudara hanya lihat permukaannya. Kenapa sekarang itu LGBT, kawin sesama jenis, itu di negeri barat itu saudara itu biasa, dianggap wajar, dianggap benar, kawin sesama sejenis, tidak masalah, terus dia dilindungi negara, saudara kenapa? Saat ini itu ada namanya era postmodernisme. Satu era, satu budaya di mana kebenaran itu relatif. Apa yang menurut kamu benar, belum tentu aku benar. Jadi, negara memberikan legal karena apa yang menurut kamu benar, buat orang beragama benar, orang yang gereja benar, tapi buat mereka belum tentu benar. Bagi mereka kawin sejenis itu benar. Bayangin saudara, zaman seperti ini. Kebenaran itu relatif, kebenaran tidak hanya ditemukan di gereja. Kebenaran ditemukan di dunia psikologi, kebenaran ditemukan di dunia kedokteran, kebenaran ditemukan di dunia sosial, kebenaran ditemukan di dunia-dunia lain, sehingga kalau orang Kristen hanya berbicara tapi hidupnya menunjukkan kebenaran,
orang tutup mata. Aku tidak gereja sudah baik. Aku tidak gereja tapi dermawan, mampu memberi orang lain, mudah, gampang menolong orang lain. Banyak orang Kristen bisa berkata iman, percaya, tapi susah memberi. Ketika kebenarannya diuji dengan kebenaran dia, kebenaran saya lebih baik, meskipun aku nggak percaya sama Tuhan. Sudah paham maksud saya? Tantangannya semakin kuat. Kalau kita nggak betul-betul hidup benar, iman kita dan tindakan kita, orang itu tutup mata, jangan kau bersaksi deh. Jangan kau ngomong tentang Injil deh. Jangan kau bicara tentang juru selamat deh. Jangan kau hanya bicara haleluya, puji Tuhan. Mana kebenaran yang muncul dari hidupmu? Orang akan lihat itu, saudara. Karena kebenaran itu relatif. Saya bisa mengklaim kebenaran, orang lain juga mengklaim kebenaran. Dan salah satunya supaya kita menang, ya buktikan kebenaran dalam hidup saudara. Apakah Injil itu menjadi sesuatu yang membuat saudara sukacita, damai sejahtera, dan membuat saudara berubah dalam hidup ini? Sehingga orang lain sebelum datang ke gereja melihat perubahan hidup saudara, dia menjadi percaya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, haus akan spiritualitas. Haus akan spiritualitas begini saudara. Banyak orang beragama tapi kering. Banyak orang Kristen tapi kering. Kok hambar jadi orang Kristen ya? Hambar. Nggak dapat apa-apa. Lalu dia pergi ke yoga. Oh, yoga dapat baik. Yoganya sih baik. Tapi pesan-pesan di balik yoganya itu. Dan sekarang saudara berubah lagi namanya metamodernisme. Itu satu perubahan sejak tahun 2000. Orang akan, kalau postmodern itu saudara sampai tahun 2000. Dengan metamodernisme, itu saudara, orang mengintegrasikan, mengumpulkan kebenaran-kebenaran. Di dalam Kristen ada kebenaran, di dalam Muslim ada kebenaran, di dalam Hindu ada kebenaran, di dalam Zoroaster itu ada kebenaran. Kebenaran-kebenaran diambil. Jadi saya nggak perlu jadi Kristen. Karena saya menemukan kebenaran-kebenaran yang lain. Saudara paham maksudnya? Saya di Kristen mau gereja dengar firman Tuhan, tapi kok pulang nggak hambar ya? Kok pulang nggak dapat apa-apa? Jadi orang Kristen kok saya nggak berkembang, nggak bertumbuh ya? Saudara, marilah ini menjadi satu tantangan kita. Kalau saudara menjadi orang Kristen, tidak merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam gereja saudara. Atau dalam gereja saudara yang salah. Saya nggak bermaksud menghakimi. Kenapa saya nggak bertumbuh dalam kerohanian? Something wrong, ada sesuatu yang salah. Apakah kekristenan saya salah atau gereja di saya salah sehingga saya nggak bertumbuh? Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara pribadi, saya rindu jemaat saya boleh bertumbuh, berkembang. Tapi kalau ada orang yang bilang, aduh saya Pak Tom nggak bertumbuh di sini, saya bertumbuh di sana. Silakan, ini gerejanya Tuhan bukan gereja saya. Di mana saudara bertumbuh di situ berkembang. Tapi kami berusaha bagaimana kita bisa melayani dengan baik. Lewat puji-pujian kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Lewat firman Tuhan kita diberkati. Supaya apa saudara? Secara intelek kita mengerti firman Tuhan. Secara hati kita rasa damai sejahtera menjadi orang Kristen. Ada sukacita. Karena kekristenan yang Yesus bawa saudara. Bukan kekristenan atau agama seperti zaman Taurat. Agama itu susah. Banyak syaratnya, banyak aturan-aturannya, banyak hukum-hukumnya. Jadi orang zaman dulu berat dengan Taurat. Sekarang menjadi orang Kristen kita bisa sukacita. Yesus datang memberi kesukacitaan yang besar. Jadi kita menjadi orang Kristen sukacita bukan sukacita gampangan, tidak. Tapi sukacita karena kita menjalankan firman Tuhan, itu poin yang ketiga. Yang ketiga, iman disertai perbuatan berbuah sukacita. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala itu saudara yang percaya, yang berbuat mendatangi Yesus, bertemu dengan bayi Yesus, dan pulang bukannya sedih, tapi pulang dengan sukacita. Ini kekristenan yang benar. Ketika saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan,
maka sukacita itu akan mengalir. Sukacita sejati, minggu lalu saya khotbahkan, sambungan dari ini sebenarnya ya, pengantar dari ini. Sukacita itu saudara adalah menunjukkan kualitas kerohanian saudara. Sukacita sejati itu menunjukkan kualitas kerohanian saudara. Semakin saudara berkualitas dalam iman percaya, dalam kerohanian, maka sukacita itu akan mengalir dalam diri saudara. Saya kasih contoh. Sadrak, Mesak, Abednego di perapian, dia menari-nari sampai akhirnya ada 4 orang bukan 3. Daniel di gua, saudara, dihadapkan singa, dia bisa tersenyum, singanya tunduk sama dia. Paulus dan Silas masuk penjara, tengah malam dia bersuka cita. Dan akhirnya penjara itu boleh terbuka. Siapakah mereka? Kualitas itu menunjukkan. Kualitas kerohanian menunjukkan. Tanpa harus berkata-kata, mereka bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kualitas rohaninya, takutnya akan Tuhan. Saya akan tutup saudara dengan saksian. Saya mengundang Pak Andi dan Ibu Evin. Pak Andi dan Ibu Evin, silakan maju ke depan. Ada Ibu Evin? Ibu Evin ada? Ada? Iya. Bapak Ibu Saudara, pada bulan April datang suami istri, Pak Andi maksudnya langsung naik. Dan Ibu Evin dari Manokwari. Mereka bertemu Pastor Peter ketika Pastor Peter melayani di Manokwari, di Papua, saudara ya. Bulan April baru 1 bulan kita beribadah di tempat ini, datang suami istri ini, anak saya Pastor Peter bilang, Pak, mereka minta didoakan. Lalu kami menemui saudara, silakan Bu Evin. Ketika mereka bercerita, saudara, Ibu Evin, putranya berapa? 2 ya. Yang besar usia, yang kecil 5. Saya bilang, di Makassar lagi jalan-jalan? Tidak Pak, lagi berobat. Oh kenapa? Ibu Evin kena kanker payudara. Saudara, ketika saya mendengar itu, dari saya berkerut, karena saya sudah kita pernah melayani istri dari satu pekerja kita, kena kanker, fisiknya besar, istrinya itu saudara, ibunya itu besar, kuat, saudara, sudah berapa kali kemo, operasi, tapi Tuhan panggil. Satu lagi juga mama dari satu pekerja kita, setelah kita ketemu berapa lama, Tuhan panggil. Ketika saya ketemu Ibu Evin, saudara, secara manusia, sepertinya lemah, fisiknya lemah. Tapi saudara, selama beliau ada di sini, saya nggak pernah lihat mukanya itu muram, selalu senyum. Bu Evin berapa kali, bisa ada mic, tolong. Kurang lebih sekarang ambil 9 bulan di sini ya, berobat di Wahidin. Sudah berapa kali operasi, Ibu Evin? Kurang lebih, ingat-ingat berapa kali operasi? 3 kali. 3 kali. Kemo? Kemo 6 kali. 6 kali. Itu rasanya seperti apa, saudara? Dan kemarin ada berita baik, dokter bilang apa? Sudah dinyatakan sembuh. Puji dan Tuhan. boleh pulang. Ketika hasil operasinya itu saudara, diputus sama Pak Andi, terus mau dikasih tahu saya nggak mau, jangan. Nanti saya pingsan. Saya takut dengan darah, saudara. Istri saya yang melihat, istri saya nangis. Saudara kalau lihat hari Minggu datang Ibu Feni selalu tersenyum terus, visi seperti lemah, tapi kemarin nyatakan sembuh dan rencana tanggal 15 mau pulang Papua ya. Tanggal 20 pulang ke Papua, saudara. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan satu hal yang selalu memberkati, Ibu Evin selalu tersenyum, saudara, di dalam penderitaannya. Adakah di antara saudara lebih berat dari penderitaan Ibu Evin? Rajin di gereja, doa, ikut kul. Selama masih kuat, saudara, datang suami istri. Pergi kemana-kemana datang untuk ikut kul, saudara itu ikut persekutuan. Kalau misalnya nggak datang, pasti lagi lemah. Tapi selama kuat, selalu hadir.
Ada sesuatu yang disampaikan Ibu ke jemaat? Atau Pak Andi mewakili? Ya, suami. Ya, puji Tuhan. Pak Andi ini juga kalau tidak salah putranya pendeta juga ya? Iya, pendeta. Luar biasa. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya singkat saja bahwa istri saya, kami datang kemari waktu itu dia di Wahidin dan dinyatakan kanker stadium 3 akhir C, ya, mau masuk stadium akhir, dan di Papua ditolak, semua dokter tidak bisa tangani. Saya dengan istri saya punya komitmen bahwa di saat kami bergerak pasti mujizat itu terjadi, dan kami yakin dan percaya rencana Tuhan itu terjadi dalam kita punya hidup itu ada maksud yang Tuhan mau. Dan puji Tuhan kami ada di sini. Saya bawa istri saya itu sudah posisi tidak bisa berdiri di kursi roda. Kami bawa terbang sebenarnya harus ke Jakarta, ke Darmais Jakarta, tapi kondisinya tidak bisa. Jadi disuruh saya minta di Makassar saja. Tapi itu semua ada rencana Tuhan. Saya tidak pernah berpikir ada di GBI Hope, tidak pernah berpikir ketemu Bapak Gembala dan Mama Gembala. Cuman saya dengan Pastor Peter, karena Pastor Peter komunikasi terus dengan saya. Puji Tuhan kami datang. Dan dari situ sudah kami mendapat doa dukungan, dan saya mendapat keluarga baru, istri saya mendapat keluarga baru di sini di Makassar. Dan selama perobatan, selama itu ya kami di Papua kalau dibilang kemo itu sudah dibilang bahwa itu nanti pasti mati, meninggal ya. Dan kami ada di sini awal bulan itu sudah keluarga semua pada komunikasi sama saya. Kalau istrimu meninggal jangan karena istri saya dari kota Sorong, ada itu 2 kota atau 2 provinsi yang berbeda. Jadi saya di Papua Barat, istri saya di Papua Barat Daya. Jadi keluarga dari saya bilang kalau istrimu meninggal kubur saja di sini. Tetapi saya punya iman dan percaya bahwa tidak, saya pulang membawa kemenangan. Dan Tuhan itu luar biasa. Dan saya di sini dengan istri saya, kami di sini kami dibentuk luar biasa sekali. Kami dibentuk oleh firman, dan banyak sekali firman-firman Tuhan yang menjadi karakter kehidupan kami. Ya, mujizat Tuhan itu tidak jauh dari kita. Bapak pendeta siapa? Punya firman ya, waktu Abraham keluar Pak Moses. Ya, Pak Moses ya. Pak Musa. Itu Abraham serahkan Ishak itu. Ya, mujizat itu tidak jauh dari kita. Dia mau kita harus keluar dulu, dan saya yakin dan percaya di saat saya dengan istri saya keluar dari zona nyaman itu untuk mencari kesembuhan, maka mujizat itu terjadi. Kalau saya kemarin berpikir kita tetap di Manokwari, mungkin saya tidak ketemu istri saya dan mungkin sudah pergi karena sudah stadium akhir. Namun kemarin puji Tuhan selama perobatan sampai masuk di ICU, terima kasih Mama Gembala dan Bapak Gembala. Mama Gembala ini sampai masuk di ruang ICU itu istri saya itu tidak sadarkan diri. Operasi 14 jam, operasi kedua itu 14 jam. Dipotong semua badannya, dipotong belakang, dari belakang tutup depan payudaranya, diangkat dibelah sampai di perut, jahitannya sampai 200 ya, luar dalam hampir 200 lebih. Tapi puji Tuhan hari ini berdiri karena saya yakin dan percaya kami telah mendapat kemenangan. Dan kemarin genap tanggal 12, Dr. Rido dia nyatakan bahwa istri kita bisa pulang, dan saya yakin dan percaya bahwa ada rencana dan ada rencana bagi kami berdua untuk tanah Papua. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi ini selama 1 tahun berkat kami berdua, saya yakin dan percaya bahwa banyak juga yang mengalami hal yang sama, tetapi mari kita terus dekat dengan Tuhan. Mungkin Amen. Itu kesaksian saya dan istri saya. Terima kasih. Saya undang Ibu Gembala, Pastor Peter, JJ kita ke depan. Yuk, Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan doakan buat Bapak Ibu, Pak Andi dan Ibu Evin. Tanggal 2 akan kembali, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Mujizat yang Tuhan berikan, biarlah ini terus menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi bahwa Tuhan selalu menyertainya. Kita akan berdoa, arahkan tangan saudara buat